satu langkah lagi kita sudah ada di Bukit Tinggi, kota di mana sejuta kekayaan alam ada di sana. Tahun. Salam Indonesia. Selamat datang di Bukit Tinggi, kota elok di pegunungan Sumatera Barat ini amatlah tersohor. Selain karena keindahan alamnya, Bukit Tinggi merupakan kota kelahiran salah seorang proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Tak salah jika Wakil Presiden Indonesia pertama ini dikenang karena jasa yang besar, termasuk bagi warga Bukit Tinggi. Hanya 5 langkah dari patung Bung Hatta terdapat jam gadang. Adalah sebutan bagi sebuah menara jam yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Inilah jam gadang yang terkenal di Sumatera Barat. Selain sebagai ikon, jam yang hanya ada 2 di dunia, di Indonesia dan di Big Ben, memiliki keunikan satu lagi. Seperti biasa, angka 4-nya ditulis dengan 1, 2, 3, 4, bukan dengan angka Romawi. Jam yang dibangun pada tahun 1926 ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda, Rockmaker, kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi yang diarsiteki oleh Yazid Sultan Giyame. Jam setinggi 26 meter ini bergerak secara mekanik yang terdiri dari 4 buah jam menghadap 4 mata angin. Sejak berdiri, jam gadang telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan jam gadang dijadikan penanda atau markah tanah kota Bukit Tinggi dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Sayangnya sejak gempa melanda 30 September 2000 lalu, jam menjadi miring dan masih dalam perbaikan. Soal sejarah, tentu Tuanku Iman Bonjol yang dikenal sebagai pahlawan nasional pun tidak lepas dari simbol Ranah Minang. Nah, disinilah kenangan perang Padri dan kisah heroik melawan penjajah Belanda. Benteng Fort de Kock didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Boer di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Kock masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau, dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Wah! Benteng Fort de Kock dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Pesona Bukit Tinggi pun masih bersinar dengan adanya Ngarai Sianok. Ya. Oh, Pak. Makasih, Pak. Ngarai Sianok adalah sebuah lembah curam. Lembah ini memanjang dan berkelok. Pemandangannya luar biasa indah. Jurang ini dalamnya sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km, dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi 2 bagian. Patahan ini berbentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau. Hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Sianok.
Batang berarti sungai dalam bahasa Minangkabau yang airnya jernih. Di zaman kolonial Belanda, jurang ini disebut juga sebagai Kerbau Sangat karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai. Kali ini yang masih bertahan di ngarai Sianok adalah kera-kera ini. Selain itu, terdapat pula menara pandang yang memanjakan mata Anda dengan pesona alam Indonesia. Wow. Lukisan dan aslinya tak jauh beda ya. Jangan lupa mengunjungi jajaran toko souvenir sebelum pulang. Beragam bentuk dan gaya Bukit Tinggi ada di sini. Tengok saja. Oh, di sini. Asli ya, kain songket silongkang. Jadi biasanya kalau orang-orang cari oleh-oleh basic itu oleh-oleh ya untuk handai tolan, biasanya membawakan ini karena ini yang khas dari Bukit Tinggi ya.